Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Materi Matematika Sekolah Dasar bersama Bu Erna. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang cara menentukan hasil taksiran operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Dalam pembahasan ini, ada beberapa catatan yang perlu kita ingat kembali di pembahasan sebelumnya yang akan kita gunakan nanti untuk membantu kita dalam proses penyelesaian hasil taksiran dalam operasi hitung. Catatan yang pertama adalah kita akan mengingat kembali yaitu sistem pembulatan bilangan. Kita kemarin sudah sampaikan bahwa apabila di belakang bilangan yang akan dibulatkan adalah bilangan yang kurang dari 5, maka seluruh bilangan yang di belakang tersebut kita anggap 0. Sedangkan apabila di belakang bilangan yang dibulatkan adalah angka lebih dari 5, maka seluruh bilangan yang di belakang tersebut kita anggap 0, tetapi bilangan yang dibulatkan bertambah 1. Catatan berikutnya yang akan kita pakai juga dalam pembahasan kali ini adalah catatan tentang tingkatan penggunaan tanda operasi hitung dalam hitungan campuran atau yang biasa kita singkat dengan Kukabatakur. Apa itu Kukabatakur? Oke, kita lihat dalam bagian ini adalah tingkatan nanti penggunaan tanda operasi hitung yang harus kita selesaikan terlebih dahulu ketika kita menemukan hitungan campuran. Tingkatannya adalah jika dalam soal tersebut nanti kita menemukan berbagai macam tanda operasi hitung, dalam soal itu yang pertama kali harus kita kerjakan adalah soal yang di dalam tanda kurung. Itu tingkatan yang pertama. Sedangkan tingkatan yang kedua yang harus kita kerjakan adalah tanda operasi hitung kali atau bagi. Seandainya kedua tanda ini sama, dua-duanya ada, maka kita dahulukan yang paling sebelah kiri atau berada di depan. Sedangkan tingkatan yang terakhir yang harus kita lakukan, kita hitung adalah untuk tanda operasi hitung tambah atau kurang. Sama seperti tadi, jika kedua tanda ini ada, maka kita dahulukan dari tanda yang paling sebelah kiri. Maka untuk tingkatan operasi hitung campurannya, penggunaannya, pendahuluannya mana kita dahulukan, kita ingat saja urutannya adalah Kukabatakur, yaitu kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Yuk kita lihat dalam contoh soal. Contoh pertama, taksirlah hasil dari 153 ditambah 68 dikurang 139 ke puluhan terdekat. Nah, yang perlu kita ingat sama-sama adalah apabila ada kata taksirlah dalam sebuah soal, berarti kita diminta menentukan hasil dari soal ini bukan dalam hasil yang sebenarnya, tapi hasil yang sudah dibulatkan atau dalam bentuk pembulatan. Yang berarti kita tidak langsung menghitung 153 ditambah 68 dikurang dengan 139, tetapi soal ini harus kita bulatkan terlebih dahulu. Dibulatkan kemana? Kita lihat sesuai dengan petunjuk soalnya. Dalam soal ini, kita lihat diminta ke puluhan terdekat. Berarti ini sebagai kata kunci. Kita akan diminta membulatkannya ke puluhan terdekat. Berarti soal ini semuanya kita bulatkan terlebih dahulu sebelum kita hitung. Maka kita bulatkan mulai dari soal yang pertama, yaitu 153. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Seperti kemarin pembahasannya, bilangannya berfungsi sebagai puluhan adalah angka 5. Kita beri tanda 5-nya, maka yang di belakangnya kita coret, kita anggap dengan 0. Karena di sini hanya angka 3, berarti tidak bertambah, berarti menjadi 0, 5, 1 atau 150. Lanjut, ditambah.
Tanda operasi hitungnya tetap 68. Kita bulatkan dulu ke puluhan terdekat. Puluhannya adalah angka 6. Kita garis bawahi. Di belakangnya kita coret. Kita anggap dengan 0. Karena di sini angka 8 berarti lebih dari 5. Berarti bertambah 1. Maka menjadi belakangnya menjadi 0. 6-nya bertambah 1 menjadi 7. Maka menjadi 70. Dilanjut dikurang. Dikurang dengan 139. Kita bulatkan terlebih dahulu ke puluhan terdekat. Puluhannya adalah angka 3. Kita beri tanda. Belakangnya berarti kita coret. Berubah menjadi 0. Ya. Belakangnya karena angka 9. Berarti bertambah 1. Maka menjadi 0. 3-nya bertambah 1 menjadi 4. Angka 1-nya tetap, maka menjadi 140. Maka sama dengan. Inilah soal yang kita akan cari jawabannya. Jadi, kita bukan menghitung soal yang di atas, tapi soal yang sudah dibulatkan. Yaitu soalnya berubah menjadi 150 ditambah 70 dikurang 140. Nah, untuk proses pengerjaannya, karena di sini ada beberapa tanda operasi hitung, maka kita ingat tadi tingkatan pengerjaannya. Dalam soal ini ternyata soal yang ada adalah tambah dengan kurang. Seperti tadi, tambah dengan kurang adalah posisinya sejajar. Karena dia sejajar, maka untuk penyelesaiannya adalah kita dahulukan soal yang paling sebelah kiri atau berada di depan. Berarti kita hitung ini dulu. Kita mencari dulu 150 ditambah 70. 150 ditambah 70 adalah 220. Nah, ini selesai. Soal yang pertama sudah selesai, baru kita lanjut dengan soal yang kedua. Turunkan tanda operasi hitungnya, dikurang 140. Maka sama dengan, 220 dikurang 140, maka sama dengan hasil akhirnya adalah 80. Oke, seperti itu. Kita lihat contoh kedua. Taksirlah hasil dari 215 dikali 375 dikurang 219 keratusan terdekat. Kita lihat dalam soal ini ada kalimat taksirlah. Berarti kita diminta mencari hasil bukan yang sebenarnya, tetapi dalam bentuk nilai yang sudah dibulatkan. Dibulatkan kemana? Kita lihat dalam soal ini dimintanya pembulatannya adalah ke ratusan. Maka semua bilangan ini sebelum kita hitung soal ini kita bulatkan dulu ke ratusan. Yuk kita mulai pembulatannya. 215 kita bulatkan ke ratusan terdekat. Yang sebagai nilai tempat ratusan adalah angka 2. Diberi tanda, maka berarti belakangnya, di belakang angka 2 ini yang ditandai kita coret semuanya. Coret jadi 0. Coret jadi 0. Karena di belakang angka 2 adalah angka 1, berarti tidak bertambah. Maka menjadi, kita tulis ulang di bawahnya. 0, 0, 2. Maka 215 dibulatkan menjadi 200. Lanjut, kali. Kita turunkan tanda operasi hitungnya. Di dalam soal ini ternyata ada tanda kurung. Kita buat tanda kurungnya. 375. Kita bulatkan terlebih dahulu. Ke ratusan terdekat. Ratusannya adalah angka 3. Maka kita bulatkan. Coret jadi 0. Coret jadi 0. Karena di belakang angka 3 adalah angka 7, lebih dari 5, berarti bertambah 1. Maka menjadi 0, 0, 3 bertambah 1, menjadi 4. Lanjut, dikurang. Kurang 219. Sama seperti tadi, kita bulatkan ke ratusan. Ratusannya adalah angka 2.
Belakangnya kita bulatkan, coret jadi 0. Coret jadi 0. Di belakang angka 2 yang ditandai ini ternyata angka 1, berarti tidak bertambah. Maka berarti menjadi 0, 0, 2 alias 200. Maka tutup kurung. Selesai untuk pembulatannya, baru kita masuk proses perhitungannya. Nah, dalam perhitungannya, ternyata soal ini adalah hitungan campuran antara tanda kali dan tanda kurang. Dan ditambahkan dalam soal ini ada tanda kurung. Untuk penyelesaiannya, ingat tingkatan penyelesaian operasi hitung adalah tadi kurung, dimulai dari kurung ya, kali bagi tambah kurang. Berarti karena dimulai di sini ada tanda kurung, maka yang kita kerjakan adalah kurung terlebih dahulu. Dia tingkatannya lebih tinggi. Maka kita cari dulu hasil dari ini. 200 dikurang, 400 dikurang 200. 400 dikurang 200 adalah 200. Dapat hasilnya. Nah, selesai yang di dalam tanda kurung, baru kita lanjut hitungan berikutnya. Baru dikalikan hasilnya, dikalikan dengan kita turunkan soalnya. Nah, hitungan yang kedua yang harus kita hitung baru perkaliannya. 200 dikali 200. Nah, untuk menghitung perkalian, ingat cara mudahnya adalah kalau kita punya banyak 00, kita tidak perlu menghitung 200 kali 200. Kita cukup mengalihkan bilangannya saja. 2 kali 2 sama dengan 4. Dan kita lihat nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kita tulis ulang. 1, 2, 3, 4. Tinggal kita beri tanda titik supaya mudah dibacanya. 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Berarti titiknya di sini. Maka hasilnya adalah 40.000. Terakhir, contoh 3. Taksirlah hasil dari 2396 dibagi dalam kurung 273 dikurang 128 dikali 461 ke ratusan terdekat. Oke, sama prosesnya. Karena ada taksirlah, berarti kita harus bulatkan dulu seluruhnya. Di pembulatannya adalah ke ratusan. Nih, diminta pembulatannya adalah ke ratusan. Kita mulai bulatkan seluruhnya satu persatu. Yang pertama, 2396. Ratusannya adalah angka 3. Langsung coret 0. Coret 0. Karena angka 9 berarti bertambah 1. Maka menjadi 0. 0. 3 tambah 1 adalah 4. Angka 2-nya tetap. Maka menjadi 2400. Lanjut. Dibagi dalam kurung 273. Ratusannya adalah angka 2, bulatkan, coret 0, coret 0. Karena di belakangnya angka 7 berarti bertambah 1, maka menjadi 300. Dikurang 128, bulatkan ke ratusan. Ratusannya angka 1. Langsung coret 0. Coret 0. Karena belakangnya angka 2 berarti tidak bertambah. Berarti menjadi 100. Lalu tutup kurung. Kali 461. Ratusannya adalah angka 4. Kita bulatkan. Coret 0, coret 0, karena belakangnya angka 6, berarti bertambah 1, maka menjadi 500. Nah, soal yang kita hitung adalah yang ini, yang sudah dibulatkan. Nah, ini adalah soal hitungan campuran antara bagi
kurang, kali, ditambahkan dengan tanda kurung. Nah, untuk proses penyelesaiannya, kita ingat tingkatannya tadi. Apa yang pertama harus kita lakukan? Tingkatan tertinggi dari soal ini adalah kurung. Maka ini kita selesaikan terlebih dahulu. 300 dikurang 100 sama dengan 200. Lanjut, turunkan tanda operasi soal-soal berikutnya, soal yang lainnya. Kita turunkan tanda bagi, kita turunkan 2400. Kita turunkan tanda kali, turunkan 500. Nah, selesai. Yang tadi pengurangan pertama sudah selesai. Tinggal 2 soal lagi, yaitu bagi dengan kali. Bagaimana bagi dengan kali? Prosesnya seperti tadi. Bagi dengan kali dia adalah setara. Karena setara dia setingkat, maka kita selesaikan terlebih dahulu tanda yang paling sebelah kiri. Berarti kita menyelesaikan ini terlebih dahulu. 2400 dibagi dengan 200. Untuk pembagian, apabila sama-sama 0, kita tidak perlu menghitung 2400 bagi 200. Kita boleh sama-sama coret 0 untuk memudahkan kita berhitung. Dia punya 02 di sini, kita coret saja 2. Ini dia punya juga 2, berarti seimbang sama, kita coret juga 2. Berarti kita hanya terlihat tersisa 24 dibagi 2. Berapa 24 dibagi 2? 24 dibagi 2 adalah 12. Selesai pembagian, lanjut untuk soal terakhir, dikali 500. Maka sama dengan, kita buat sama dengannya. Oke, 12 dikali 500. Perkalian ada 0, 0. 0 ini kita simpan terlebih dahulu. Kita cukup mengalihkan 12 dikali 5. 12 dikali 5 adalah 60. Tinggal tadi kita titip 02, tinggal kita taruh kembali di sini. Tambahkan 02, 1, 2. Biar mudah dibaca, kita beri tanda titik 3 angka dari belakang, 1, 2, 3. Selesai. Maka hasilnya adalah 6.000. Oke, seperti itu. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, kita selesaikan pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.